Untuk membuat NPK cair itu kelebihannya banyak teman-teman. Pertama, ramah lingkungan, tidak ada yang namanya overdosis untuk tanaman, jadi aman untuk tanaman dalam skala kecil ataupun skala besar. Oke. Unsur N Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani. Jadi pada kesempatan kali ini Amin akan berbagi informasi bagaimana caranya membuat pupuk NPK cair. Tentunya ini dari bahan organik dan aman untuk tanaman serta sangat hemat biaya. Yang mana saat ini salah satu halang rintang yang dihadapi oleh petani yaitu mahalnya pupuk, terutama pupuk kimia. Sudah susah didapat, harga mahal, dan hasil panen juga tidak maksimal. Mulai dari serangan hama, harga sayuran yang mulai murah, tidak seimbang dengan harga pupuk saat ini. Namun gimana lagi, karena profesi kita sebagai petani, kita harus berjuang dan tetap bertahan. Jadi ada beberapa solusi untuk mengurangi biaya dalam berkebun ataupun bertani, terutama biaya pupuk ini. Untuk membuat pupuk, teman-teman bisa sebenarnya membuat pupuk organik cair atau pupuk organik yang berasal dari limbah yang bisa teman-teman dapatkan di lingkungan sekitar. Tentunya ini gratis. Yang biasanya kita mengeluarkan biaya atau modal 1 juta bisa lebih hemat menjadi 100.000 bahkan kurang dari 100.000. Namun pupuk organik cair ini seperti pupuk NPK organik cair yang akan admin pandu bagaimana cara membuatnya, tidak kalah penting atau tidak kalah hebatnya dengan pupuk kimia. Malahan pupuk organik cair ini lebih aman dan lebih menjaga kesuburan tanaman, yang mana pupuk NPK ini ada kandungan nitrogen, fosfat, dan kalium. So, pada video kali ini apa saja bahan-bahan yang bisa teman-teman persiapkan untuk membuat pupuk NPK organik cair. Tonton video ini sampai habis. Namun, sebelum lanjut, admin berharap teman-teman jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya karena ini gratis. Semoga teman-teman yang setia di channel ini akan selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita akan lanjut. Adapun beberapa bahan yang perlu teman-teman sediakan, tentunya bahan yang mengandung unsur N, P, dan K, yang mana N nitrogen, P fosfat, K kalium ataupun kalsium. Nah, jadi bahan-bahan ini bisa teman-teman dapatkan di lingkungan sekitar. Tentunya ini bahan organik dan gratis pula. Kalau ada di tempat teman-teman, wow, ini kaya akan kandungan pupuk yang kita butuhkan ya teman-teman. Yang pertama unsur N. Nah, ini untuk membuat NPK cair. Jadi untuk membuat NPK cair itu kelebihannya banyak teman-teman. Pertama, ramah lingkungan, tidak ada yang namanya overdosis untuk tanaman, jadi aman untuk tanaman dalam skala kecil ataupun skala besar. Oke. Unsur N itu bisa teman-teman dapatkan di air kencing kambing atau urin kambing atau sapi. Nah, itu unsur N-nya tinggi. Atau bisa teman-teman dapatkan di daun kuning, ya, daun bunga kuning. Saya tidak lupa nama latinnya. Ini semacam daun kelor ya teman-teman, tapi tidak daun kelor, ini biasanya sebagai pagar dari kebun. Nah, daun kayu hujan kalau di sini namanya, ya. Unsur P, fosfat. Nah, fosfat ini banyak sekali ya. Fosfat ini banyak sekali dari alam. Ini yang kaya akan kandungan fosfat seperti daun kering, sisa pembakaran atau abu sisa pembakaran dari buah-buahan busuk. Nah, itu kandungan fosfat. Ya, masih banyak lagi ya. Bubur dari kotoran hewan seperti buburnya tai kambing itu tinggi sekali kandungan fosfat. Jadi sebenarnya kotoran kambing ini sudah kompleks sebenarnya, tapi kita tambahkan dengan bahan-bahan lainnya. Nah, ini fosfat yang paling tinggi yang menggunakan yaitu ini kata karunnya para petani, yaitu daun bambu yang sudah kering. Wow. Dan juga ada tambahannya kakao, buah-buah yang nggak dipakai lagi. Jadi teman-teman bisa pilih salah satunya, bisa pakai abu juga. Nah, selanjutnya unsur K, unsur kalium ataupun kalsium ini
Yang tinggi itu terdapat pada bonggol pisang atau kulit pisang atau pisang yang sudah busuk dan sudah tua. Ini bisa teman-teman pilih salah satunya, atau air beras atau nasi yang sudah busuk atau nasi sisa ya, dan air cucian beras. Ini juga tinggi kalsiumnya. Sekalian ini sebagai dekomposer atau sebagai fermentasi, pengganti IM4 ataupun pengganti gula ataupun pengganti gula merah ya teman-teman. Nah, dari ketiga bahan ini teman-teman sudah bisa persiapkan seperti ini ya. Intinya di sini lebih bagus teman-teman pakai kotoran kambing ya daripada kotoran hewan lainnya. Ya, ini intinya. Nah, kenapa ini 10.000? Kalau nggak ada kita beli aja satu ember ini sekitar 10.000. Ini udah mahal ini ya. Oke, kita lanjut untuk cara membuatnya. Jadi ini akan kita satukan, nanti kita masukkan dalam wadah dalam bentuk fermentasi. Oke, lanjut. Sebelum kita menyatukan semua bahan-bahan yang ada, kita haluskan atau kita cincang bahan-bahan seperti dedaunan, buah-buahan busuk terlebih dahulu, atau bonggol pisang. Ini akan lebih menyatu atau lebih mudah untuk fermentasi. Nah, untuk pencincangannya bisa teman-teman lakukan secara manual seperti yang Amin lakukan menggunakan parang ataupun pisau, atau dengan alat yang lain. Semakin halus cincangan atau semakin halus teman-teman memotong, ini akan cepat untuk proses fermentasinya. Oke, kita akan lanjut untuk cincang-cincang ataupun untuk menghaluskan semua bahan yang ada. Perlu teman-teman ketahui, proses fermentasi ini alami. Nanti kalau untuk memfermentasi atau untuk mengkomposkannya, teman-teman bisa menggunakan IM4 atau gula merah atau gula pasir. Nah, takarannya untuk 10 liter air, teman-teman bisa menggunakan 2 tutup IM4 atau 3 tutup IM4, atau menggunakan gula merah hanya 1 oz aja atau 1 gelas air cairan, atau 200 gram gula untuk dicairkan ke air 1 gelas, lalu teman-teman aduk dan teman-teman masukkan ke semua bahan yang ada. Jadi untuk dekomposer atau proses fermentasi teman-teman bisa menggunakan IM4 ataupun gula merah ataupun air cucian beras, ataupun tidak sama sekali, itu bisa ya. Jadi ini gampang sekali kita lakukan, kita buat. Alhamdulillah ini sudah Amin praktekkan berkali-kali. Oke, kita akan lanjut pencincangan. Setelah kita melakukan pencincangan, kita akan melakukan pengadukan. Nah, langkah selanjutnya yaitu proses pencampuran atau menyatukan semua bahan-bahan. Yang mana kotoran kambing ataupun kohe kambing ini teman-teman bisa jadikan bubur. Ya, teman-teman bisa haluskan ataupun buburkan terlebih dahulu. Lalu kita campur dengan 10 ataupun 15 liter air. Nah, dengan takaran bebas ya, atau sesimpelnya yaitu 2 kilo kotoran kambing, 1 liter air kencing kambing, dan ditambah dengan 1 bonggol pisang ataupun dengan takaran seadanya. Nanti ini akan tetap menyatu. Berlebih ataupun terlebih atau terkurangnya takaran ini tidak akan mempengaruhi terhadap tanaman. Jadi ini adalah satu kelebihan dari pupuk organik cair ini, tanpa dosis untuk membuat tanaman kita terganggu pertumbuhannya, ini tanpa dosis ya. Nah, setelah teman-teman mencampur semua bahan-bahan yang ada, ini kita lanjut nanti pengomposan dengan ditutup semua tong. Nah, jadi ini tongnya agak kecil, jadi agak ini ya teman-teman, tongnya agak kecil, agak susah untuk mengisi semua bahannya. Jadi semua bahan-bahan yang sudah ada tadi kita satukan aja. Nah, setelah bahan ini sudah tercampur semua, teman-teman langsung tutup aja. Nah, nanti kita tutup rapat. Ini buat fermentasi sebenarnya, tapi usahakan sering-sering untuk pengadukan, karena lebih cepat kompos dan cepat menyatu dengan media-media yang sudah kita campur di sini. Dan kebetulan ini kita memakai wadah yang kecil. Nah, kalau bisa pakai wadah yang lebih besar. Nanti kalau airnya bisa teman-teman tambah-tambah ya, selagi bahannya masih tersedia di sini ya. Bisa kita isi ulang lah artinya ya teman-teman. Jadi gitulah caranya kita tutup dan kita fermentasi. Usahakan pengadukannya setiap hari, jadi ini bisa menyatu cepat. Oke teman-teman, setelah kita tunggu 5 hari ataupun setelah 5 hari ataupun 7 hari ini sudah teman-teman, setelah 5 hari dan 7 hari pupuk ini sudah bisa kita gunakan, yang mana yang daunan ataupun kompos kemarin sudah hampir cair semua atau sudah hampir habis, jadi sudah menyatu dengan air. Nah, kita bisa ambil nanti airnya ya, jadi kita gunakan airnya
Dengan cara penggunaan ataupun cara aplikasiannya, kita gunakan untuk cor ataupun spray atau semprot ke tanaman. Jadi ini sangat aman ya teman-teman. Nah, dosisnya 1 gelas ataupun 500 atau setengah liter itu bisa dicampur ke 10 liter ya, atau 1 liter ini bisa dicampur 1 tangki yang kapasitasnya 16 liter ya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga membantu. Assalamualaikum.